Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Yuliana, mahasiswa Teknik Produksi Benih semester 5. Di sini saya akan membahas tentang cara meningkatkan produktivitas tanaman singkong sebagai salah satu syarat memenuhi tugas mata kuliah penyuluhan dan komunikasi pertanian. Nah, kenapa saya mengangkat topik peningkatan produktivitas tanaman singkong? Karena dari sebagian petani singkong belum mengetahui cara yang benar untuk meningkatkan produktivitas singkong itu sendiri, seperti itu. Dan untuk tanaman singkong ini, tanaman singkong diperbanyak dengan cara vegetatif, yaitu dengan stek batang, seperti itu. Jadi cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produktivitasnya adalah dengan bertumpu pada stek bahan tanam dari tanaman singkong itu sendiri. Nah, umbi singkong atau singkong, ketela singkong itu buahnya berada di akar kan. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk merangsang akar lebih banyak pada tanaman singkong, seperti itu. Cara-cara untuk meningkatkan produktivitas tanaman singkong terdapat 3 cara menurut saya, yaitu kita melakukan pelukaan yang benar untuk meningkatkan produktivitas tanaman singkong. Yang kedua, kita memilih tanaman singkong yang sehat. Dan yang ketiga, cara penanaman singkong yang benar. Menurut beberapa penelitian menyatakan bahwa sendiri dalam pelukaan pada stek batangnya, pada bahan tanamnya terdapat 2 cara, yaitu pelukaan di 2 sisi pada tanaman singkong, di sini dan di sini, atau kita dapat melakukan pelukaan pada mata tunasnya di sekitar sini. Nah, mari kita coba. Nah, untuk pelukaan pada bahan tanam singkongnya, kita mencoba untuk yang pelukaan pada 2 sisi terlebih dahulu. Jadi di sisi yang sebelah sini dan juga yang sebelah sini, sekitar 2 cm kali 8 atau sampai 10 cm. Jadi kenapa kita melakukan pelukaan di bahan tanam singkong ini seperti ini? Karena nanti luka ini akan menjadi tempat untuk akarnya muncul, seperti itu. Jadi akar-akar dari tanaman singkong akan muncul seperti ini, di sini di sekitar daerah yang kita lukai, sehingga akan menghasilkan ubi atau umbi singkong yang cukup banyak, sehingga produktivitasnya tinggi, seperti itu. Kita lakukan seperti ini. Dan di sisi sebelahnya juga. Kenapa saya motongnya di batang steknya seperti ini? Saya pernah melihat tutorial di YouTube, kalau pemotongan dengan gergaji seperti ini lebih dapat merangsang akarnya lebih banyak daripada pemotongan yang diruncingkan yang sering dilakukan oleh petani singkong. Jadi seperti ini. Ini udah 2 sisi dilukai. Nah, untuk cara selanjutnya seperti ini ya. Untuk cara selanjutnya kita melukai tunas-tunasnya di sekitar sini dan sekitar sini dan sini.
nanti mata tunas ini akan menjadi tempat untuk munculnya akar. Sini juga. Jadi semakin luas area perlukaan pada bahan tanam, semakin banyak perlukaan pada bahan tanam, maka akan semakin banyak juga perakaran yang terangsang pada bahan tanam itu sendiri. 1, 2, dan terakhir 3. Kalau masih misalnya ada mata tunas yang masih yang kira-kira masih masuk ke dalam tanah, nantinya saat ditanam nggak apa-apa juga dilukai seperti itu. Karena apa? Nanti semakin banyak mata tunas atau semakin banyak perlukaan pada bahan tanam, semakin tinggi pula hasil produktivitasnya. Ini sudah dilukai semuanya ya, ada 1, 2, 3, dan 4. Sudah cukup seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan penanaman. Oke, masuk pada bagian penanaman. Untuk penanamannya, pada proses penanaman yang harus diperhatikan adalah kemiringan dari penanaman, dari posisi batang tanaman singkong ini. Seperti ini. Misalnya kan kemiringan yang harus digunakan itu seperti ini, sekitar seperti ini. Kita tutup 45 derajat. Jadi seperti ini. Nah, ini 45 derajat ya teman-teman, 45 derajat. Harus diperhatikan 45 derajat. Dan satu lagi yang lupa saya sampaikan, untuk pemilihan bahan tanam dari tanaman singkong sendiri, bahan tanam yang digunakan itu batang singkong, batang tanaman singkong yang sudah berusia sekitar 7 bulan sampai 12 bulan ya, dan panjangnya sekitar 2 sampai 3 cm, 2 cm sampai 2,5 cm, seperti itu. Nah, ini yang dua sisi, kita tanam di sebelah sana. Nah, sekarang kita tanam untuk yang dua sisinya dilukai. Kita tanamnya di sini dengan kemiringan 45 derajat. Setengah dari siku-siku ya. 45 derajat itu setengah dari siku-siku. Kita tanam. Dan untuk penanaman singkong ini bagusnya di tanah yang gembur, karena nanti hasil dari umbi singkongnya akan lebih empuk. Sudah seperti ini. Empat 45 derajat. Sudah selesai ditanam. Untuk jarak tanamnya sekitar 60 sampai 1 meter. 60 sampai 1 meter itu sudah cukup.
Dan sudah selesai. Sekian video dari saya mengenai cara untuk meningkatkan produktivitas tanaman singkong. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.